Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin wa usika bihifdil lisan fa innahu alladhi yatawaqqafu ala istiqamatil qalb وهو كما قال بعض الحكماء اللسان سبع إن حبسته حرسك وإن أرسلته افترسك. Beliau Imamul Haddad mewasiatkan kepada kita agar supaya menjaga lisan dengan baik. Jangan gampang berbicara. Jangan berbicara yang tidak menimbulkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan ini dampaknya kepada hati. Lisan yang baik akan menyebabkan hati menjadi lurus dan baik. Tapi ketika lisan itu buruk, tidak baik, dampaknya kepada hati. Hati tidak akan baik dan tidak akan lurus. Sebagaimana yang dikatakan oleh ba'dul hukama, al-lisanu sab'un in habastahu harasak. Dikatakan lisan itu digambarkan seperti sabu', hewan yang buas, binatang yang sangat buas. In habastahu, jika kamu kerangkeng, jika kamu ikat itu binatang, harasak, akan menjaga kepada kamu, tidak berbahaya. Wa in arsaltahu, tapi kalau kamu lepas, iftarosak, akan membahayakan kamu, mencengkram kamu. Itu bahaya lisan. Berapa banyak persaudaraan itu pecah gara-gara lisan. Berapa banyak penyakit benci sana benci sini yang ditimbulkan daripada lisan. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir seharusnya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, ya diam lebih afdal. Ucapan itu berbahaya. Bentuknya kecil, tapi efeknya luar biasa. Luar biasa. Makanya orang itu dianjurkan banyak mendengar daripada banyak berbicara. Sudah dikasih contoh, telinga kita ini tidak ada pagernya sama sekali. Tapi mulut kita ini dikasih pagar berkali-kali sama Allah. Lisan ini ada gigi. Setelah ada gigi, ada bibir. Ini petanda, jangan banyak bicara, tapi orang itu banyak mendengar. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang dulu itu mengatakan apa? Lisanmu apa? Ucapanmu harimaumu, kan ya. Ucapan kamu itu harimau yang bakal suatu saat akan membuat bahaya kepada kamu. Meskipun kamu sudah ngomong sama satu orang, aib satu orang, itu akan menjadi bahaya. Suatu saat akan kemana-mana merabak. Maka dari itu kata beliau, fajtahid fi ishghalihi bima yu'nika wa dzalika katilawati wadzikir. Maka dari itu sibukkan lisan itu dengan sesuatu yang penting, sesuatu yang manfaat, sesuatu yang memberikan manfaat kepada kamu, seperti tilawah, baca Quran. Lebih-lebih kita masuk bulan Ramadan, banyak baca Al-Quran, wadzikir, zikir, sholawat, tahlil dan lain sebagainya. Zikir banyak. Wadda'wah ilal khair, atau mengajak orang kepada sesuatu yang baik, ngajak sholat, ngajak hadir pengajian, ngajak orang istiqomah, ngajak baik itu lebih bagus. Usaha, fajtahid,
Usahakan, jangan harus seperti itu. Wahtaris min isghalihi bima la ya'nik. Dan hati-hati, dijaga ya, dijaga. Daripada sibuknya ini lisan berkata sesuatu yang tidak penting. Yang tidak penting itu apa sih? Perlu diketahui. Yang tidak penting itu wahwa kullu ma la tarju 'ala nutqi bihi thawaba wa la takhsha fil imsaki anhu iqaba. Ucapan yang tidak penting itu yang kamu mengucapkan sesuatu tidak mendapatkan pahala, dan kamu mengucapkan sesuatu tidak khawatir padahal di situ ada iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak penting. Apalagi di situ ada dosa, ada pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong tidak ada dosa kok, tapi ini tidak penting, jangan. Karena semakin orang banyak omong yang tidak penting itu akan merusak hati nanti. Nanti diterangkan di sini. Walahu a'nil ishtighal bima la ya'ni. Menyibukkan diri sesuatu yang tidak penting itu ada dua. Qaulan kana au fi'lan. Ada kalanya ucapan atau perbuatan. Bukan hanya ucapan saja, perbuatan harus menghindari sesuatu yang tidak penting. Gara-gara berucap dan berbuat yang tidak penting, itu akan menimbulkan penyakit yang baru. Apa penyakitnya? At-ta'arrud lil wuqu' fil mahdhur. Anda akan suatu saat terjadi kepada lobang kesalahan. Orang kalau biasa ngomong, terlalu enak ngomong, akhirnya lama-lama nanti berbuat dosa. Orang kebanyakan umek, bahasa Jawa ini umek, berbuat sesuatu, lama-lama nanti kecekluk, akan tersandung di dalam kesalahan. Orang sering megang mic, pasti banyak salah di dalam ucapan. Orang ketika sering khidmat, artinya sering dia bergerak sana di tempat-tempat yang mungkin dianggap tidak dosa, tapi terus dia keluar terus tanpa ada alasan, sesuatu tidak penting, dia akan jatuh di situ berbahaya. Akan suatu saat di tempat yang dosa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu yang pertama. Kan tidak sadar kita ini. Karena sudah nyaman, enak ngomong, akhirnya lama-lama tidak sadar juga berbuat dosa. Itu. Yang kedua, tadyi'ul waqt fi ghairi nafi'. Itu membuat sia-sia waktu yang tanpa ada manfaat di dalamnya. Ada apa ngomong di perempatan, di pertigaan itu? Gitaran 2 jam, ganok gawe ini. Buat apa? Di pos kamling, main domna, remi. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini buang-buang waktu. Apalagi main, apa namanya? Sekak. Mainnya dulu, mikirnya suwe. Kan ya? Itu kalau main, seumpama tidak pakai mikir, cepet itu. Tapi gara-gara pakai mikir, entek waktu. Kan gitu. Kita lihat, orang ada bangun malam itu, kepingin qiyamul lail, tahajud, ini enggak. Qiyamul lailnya main sekak. Awet, duduk, subhanallah. Buang-buang waktu. Coba buat zikir. Coba buat baca Quran. Coba hadir majelis ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan di situ memberikan efek yang negatif kepada waktu kita akhirnya. Akhirnya kita ini sudah terbiasa membuang waktu. Terbiasa untuk membuang umur sia-sia. Akhirnya lama-lama terbiasa melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati. Bahkan diterangkan oleh beliau Imamul Haddad, anna kulla harakatin wa kalimatin tajri 'ala adh-dhahir la budda wa ayyakuna laha atharun fil qalbi wa in kana ta'atun kana atharuha nura. Seluruh pergerakan atau perbuatan dan kalimat yang kita ucapkan yang nampak di zahir kita, di zahir ucapan yang jelas ucapan atau perbuatan yang jelas kita perbuat, itu mempunyai dampak di dalam hati.
Kalau memang ucapan dan perbuatan itu berupa ketaatan kepada Allah, karena atharuha nur, dampaknya akan di dalam hati timbul cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan bercahaya hatinya. Wa in kana mubahatan, kalau ternyata ucapan dan perbuatannya hal-hal yang mubah, bukan dosa, hal yang mubah. Artinya malayakni, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak urgent. Karena atharuha fihi qaswah, maka dampaknya di hati nanti kaku, qaswah. Dinasehati, jangankan dinasehati ustadz, habib, kiai, insya Allah depan Ka'bah tidak berubah nasihatnya. Kaku sudah hatinya. Kaku. Jangankan kalamnya ulama. Kalamullah, Al-Quran saja tidak bisa merubah. Wa in kanat mahduratan, kalau sudah ucapan dan perbuatannya hal yang pelanggaran, maksiat kepada Allah, kana atharuha fihi dhulmah, maka dampaknya di dalam hati akan menjadi kegelapan, petang sudah. Meskipun orang tua nangis, ditertawakan ini. Karena apa? Hatinya petang sudah. Tidak kenal mana saudara, mana kawan, mana lawan, di mana dia manfaat, faedah, ambil. Karena apa? Hatinya petang sudah. Petang. Gara apa? Gara-gara ucapan yang menimbulkan dosa dan perbuatan yang menimbulkan dosa. Hati-hati. Makanya ucapan itu gambaran daripada hati. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Allah, penting ya. Mana orang dulu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bisa dibayangkan. Dikenal sering ngemut, bahasa Indonesia itu apa? Ngemut batu kecil kerikil. Naruh batu kecil kerikil di mulut beliau. Tidak dibuka kecuali yang manfaat. Ini sekelas beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khawatir soalnya. Kalau tidak gitu, ini mulut ngomong sakarpe dewe ini. Karena akhir zaman itu orang yang dianggap alim, orang dianggap hebat, orang yang banyak bicara. Coba di TV-TV kamu lihat tuh. Semakin pinter komentar, alim ini, hebat ini, jenius ini. Ini EQ-nya di atas rata-rata ini. Ngomong langsung tampes, ngomong langsung tampes, pinter-pinteran ngomong. Waduh, akhir zaman orang model seperti ini dikira orang alim. Tapi yang seperti orang dulu, diem, sakit, khusyuk, diem. Si tidak ngerti apa-apa, bahlul ini, bodoh ini, apa, diem. Padahal diem itu tempat keselamatan. Diem itu tempat keselamatan. Allah. Orang diem itu tidak kelihatan bodohnya meskipun dia bodoh. Kan ya? Menang. Kata wibawa menang itu. Lapis ngomong, ada ngeledek. Kayak bergedel loh ngikin aja. Ternyata tidak ada nilainya. Kenapa? Sudah ngomong. Orang itu kalau diem belum berbuat apa-apa kelihatan wibawa. Tapi kalau sudah uraan, aduh, tidak ada nilainya sudah. Dijaga. Nah. Kemudian kata beliau Imamul Haddad, wa usika bitanzihi lisanika wa qalbika 'anil waqi'ati fil muslimin. Kasu'idzan bihim. Diwasiatkan oleh beliau agar supaya membersihkan, mensucikan lisan kamu dan hati kamu daripada mencederai orang-orang muslim. Berbuat buruk kepada orang-orang muslim. Contoh, kasu'idzan, seperti prasangka yang tidak baik kepada mereka, orang-orang muslimin. Kan prasangka ya, prasangka itu jangan milih yang tidak baik, prasangka itu milih yang baik. Ketika prasangka kamu menjadi tidak baik kepada mereka, itu bagaikan mencederai kaum muslimin. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus wal hadar,
kullal hadri min mujalasati wa mukhalatati man yaghtabahum wa yaga'u fihim. Dan hati-hati, pentingkan hati-hati, warning lah bahasanya, hati-hati kamu duduk kumpul sama orang-orang yang suka ghibah. Apa ghibah ini? Suka gosip. Orang-orang muslimin lainnya. Ana ndak ikut-ikut Ustaz, cuman duduk. Hati-hati, kamu duduk di tengah-tengah mereka, ndak ikut ghibah tapi ikut dosanya ghibah. Wa yaqa'u fihim, dan kamu akan terjadi di dalamnya, akan mendapatkan apa yang didapat oleh mereka, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan gampang duduk sama orang-orang yang suka ghibah alias gosip. Al-Faqir pernah dengar dari ashabna yang ada di Banyuwangi itu, Habib Hadi bin Abdul Haddar. Habib Hadi bin Abdul Haddar yang setiap haulnya di bulan Muharram itu tidak salah ya. Beliau itu kalau sudah duduk di satu tempat, ada orang-orang yang ngomongkan orang gitu biasanya. Kan ghibah, gosip ini ngomongin orang. Anak jujur Ustadz, ya namanya ngomongkan orang itu jujur. Lah ente tidak jujur namanya fitnah. Beliau itu kalau sudah ada orang-orang kumpul ngomong seseorang, langsung ya arhamar rahimin, ya arhamar, gosidah beliau. Jadi orang mau ngomong lagi, aduh gosidah, ngikuti ya arhamar rahimin. Itu perlu diterapkan itu kadang-kadang. Jadi kalau ke tempat meracangan kan tempatnya kadang-kadang tuku tomat itu tutup tonggo sebelah kadang-kadang. Perempatan lagi tempatnya itu langsung ya arhamar rahimin, buyar, selesai. Karena memang hati-hati, kumpul itu mujanasah, bisa menjadi satu jenis nanti kamu. Wa idza balagha an ahadin matakrahu. Jika kamu duduk sama mereka, sama orang-orang yang suka gosip alias ghibah, kamu mendengarkan sesuatu yang tidak mengenakkan, ucapan yang menyinggung orang-orang muslimin, bagaimana? Fa in istata'ta an tadhkur lahu dzalika ala sabilin nasihah faf'al. Kalau kamu mampu untuk mengingatkan mereka dengan cara nasihat yang baik, lakukan. Nasihati. Wis. Enggak usah ngomongkan orang sudah. Buat apa? Kalau bisa menasihati, nasihati. Wa illa, waduh, kalau saya nasihat Ustaz, saya ini awak kurus, tidak punya power, saya nasihati dipentung akhirnya. Tukaran, dan itu dan ini. Bagaimana? Wa illa, kalau tidak bisa menasihati, fahdhar an tadhkurahu fi ghaibatihi bima yasu'uhu. Tapi hati-hati. Ketika kamu tidak bisa menasehati kepada mereka, setidaknya ketika kamu tidak di hadapan mereka, jangan ngomongkan juga. Ini orangnya suka ghibah. Ya bodoh, inti ghibah mereka juga akhirnya. Inti menghindar dari orang-orang yang suka ghibah, tapi inti menceritakan orang-orang yang suka ghibah. Ya sama akhirnya. Jangan. Akhirnya, fatajma'u baina gabihain. Kamu mengumpulkan di dua keburukan. Ahaduhuma tarkun nasihah, yang pertama kamu tidak mau melakukan nasihat, meninggalkan nasihat. Yang kedua, kamu alwagi'atu fil muslim, sama-sama mencederai orang muslim. Kalau kamu tidak bisa nasihati orang yang gosip atau ghibah, setidaknya mulut kamu jangan juga menghibah orang yang berbuat ghibah. Paham ya? Nah kita kan enggak, astagfirullahaladzim, sudah anak pulang. Itu oma cerita mbek bojone, astagfirullah, Pak Fulan itu ghibah tadi. Loh, apa bedanya ente sama mereka? Iya apa enggak? Ente astagfirullahaladzim, enggak mau kumpul sama perkumpulan si A, kumpul perkumpulan sama si B. Ente dikumpul si B, cerita si A, ya bodoh aja sama. Masya Allah, mereka orang-orang solihin perhatian kepada sesuatu yang kecil ya, dirinci oleh beliau. Sehingga hati-hati ngomong itu. Jangan gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, ghibah ini karena sangat gampangnya penyakit ini ghibah. Wenteng dan paling nikmat.
paling nikmat. Paling nikmat. Ghibah itu jujur loh ya. Hah? Ghibah itu jujur. Ana jujur Ustaz. Demi Allah ana jujur. Sumpah-sumpah ini. Ya memang jujur ghibah itu. Keadaan yang baik atau tidak baik ketika jujur itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak jujur namanya fitnah. Nah, terus dikatakan oleh beliau, wa usika an la tara li nafsika fadlan ala ahadin minal muslimin. Diwasiatkan juga oleh Imamul Haddad, hendaknya kamu tidak melihat kepada diri kamu fadlan ala ahadin minal muslimin, merasa lebih unggul, merasa lebih hebat, merasa lebih utama dari salah satu orang-orang muslimin. Alhamdulillah, ana istiqomah, ndak kayak itu. Penyakit ini. Hah? Wa in khatara laka dzalik. Kalaupun itu ndak diucapkan, hanya lintasan, jangan. Wah, sulit ini, tapi berusaha. Kalau ucapan bisa direm, tapi kalau hati yang ngomong harus berusaha ini. Kadang hati ndak ngomong sama orang. Senyum-senyum sendiri. Suwi-suwi ngaku wali, merasa kayak wali, merasa kayak dirinya ini orang paling hebat. Ini kadang-kadang khatar fi balih. Ini terlintas dalam hatinya. Kalau sudah di hati ini kemasukan penyakit demikian, rim-rimnya ini harus beli yang paling cakram. Tidak ada di toko tapi. Terus betul-betul ibadah yang baik sehingga rimnya itu betul-betul baik. Harusnya kamu pikir, fatafakkar fisabiqah wal khatimah. Kamu ini merasa lebih baik dari orang lain. Coba pikir, kamu itu hidup berasal dari apa? Sperma. Kan iya? Yang menjijikkan. Wal khatimah, nanti akhirnya jadi jifah khamah, jadi bangkai yang busuk lagi. Kami setiap hari itu di perut bawa apa ini? Bawa usus, dalamnya usus ini apa? Kotoran, dalamnya babat ini apa? Kotoran, najis semuanya. Tidak ada dalam perut itu bawa emas, bawa mutiara. Tidak ada, najis semuanya. Apa yang disambungkan, apa yang diunggulkan dari mereka semuanya? Tidak ada. Itu Ustaz, itu yang menilai takwa atau tidak itu Allah. Tidak ada. Tidak ada penentu orang pakai imamah, pakai surban, ini orang soleh. Tidak, ya bisa dibeli nih. Model seperti ini jadi wong soleh, ya inti ke toko satu hari, besok jadi orang soleh. Takwa itu dinilai dari Allah. Coba dipikir, ya Allah, mau sombong, mau merasa baik, mau merasa lebih bagus dari orang lain. Kalau kita ini lahir dari sperma kok. Yang nanti akhirnya menjadi jifah, bangkai khamah yang bau, yang busuk. Wa ala kulli hal fala budda wa ya'lamal agil. Maka dari itu bagi orang yang cerdas harus mikir. Harus dia berpikir anna indahu ma'ayib wa mathalib katsirah. Kita ini manusia mempunyai aib masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing, dan bukan sedikit, banyak. Kenapa mereka terkenal lebih jelek? Karena mereka ketahuan lebih dulu, kan ya? Kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, alhamdulillah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau itu seorang alim, qutbu dakwah zamannya. Ketika ditanya sama beberapa santrinya, Al-Habib, kif hal? Habib, gimana keadaannya? Sehat? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, ala qabihin ma satar wa ala jamilin ma nashar. Alhamdulillah, sehat afiat. Aib-aibku masih ditutup oleh Allah, kekuranganku masih ditutup oleh Allah, yang dibuka oleh Allah kebaikanku semuanya. Tetangga itu tahu saya waktu ngaji, waktu aku masuk masjid. Yang ketika waktu dosa tidak dibuka sama Allah, alhamdulillah, syukur aku.
Intinya apa? Tahu keadaannya mereka itu punya dosa. Lah kita ini koyok-koyok nabi, gak ada dosa. Sama punya dosa. Sama punya aib, sama punya cacat. Paham ya? Yaqta'u bidzalika wa yatayaqqanu. Ayo kita yakini, setiap satu per individu, perorangan ini pasti punya dosa, pasti punya kekurangan, pasti punya aib, pasti punya cacat, pasti. Pasti. Dan kita tidak terhindar, tidak mungkin kita tidak punya maksiat. Pasti kita punya maksiat, punya dosa. Sehingga hati-hati. Nah, kemudian wala yatasawwar ay yaqta'a ala ahadin bimithli ma yaqta'u bihi ala nafsihi li'anna aktsara ma ta'lamuhu min ikhwanika aw sairihi innama mustanaduhu al-waham. Seseorang itu, orang itu tidak bisa menggambarkan keadaan seseorang lainnya kecuali yang ada di pikirannya. Ente ngelihat ada orang ke masjid, oh cari muka itu. Berarti pikirannya ente, prasangkanya ente cari muka. Berarti terkadang karena itu pikiran kamu, pelaku pertama pasti kamu. Ini paham nggak maksudnya? Pasti pelaku pertama kamu. Kenapa? Kamu sudah pernah mikir duluan, berarti melakukan dulu. Sudah pengalaman, lebih jelasnya. Paham ya? Kamu tidak bisa menyimpulkan pergerakan orang, apa maksudnya itu, kecuali kan itu prasangkanya kamu. Berarti kalau prasangkanya kamu seperti itu, apakah orang itu persis seperti prasangka kamu? Enggak, yang pasti kamu, yang pasti Anda, dia belum tentu. Belum tentu. Kalau ada saudara-saudaranya orang muslimin berbuat baik, cari itu, ini. Nah, itu aslinya bukan mereka yang nuduh itu dulu. Karena apa? Seperti itu. Karena bersumber daripada prasangka. Wadhan, adapun prasangka itu agdzabul hadis. Paling dustanya ucapan yaitu prasangka. Jangan nilai seseorang dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian daripada prasangka itu ternyata di dalamnya ada dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan gampang antum. Terus dibuka pengajian sih gak teko-teko ae. Duh. Ya kan enggak tahu hajatnya orang. Udurnya orang enggak tahu. Daripada yang datang ngerasani orang enggak datang, yang enggak datang enggak pernah ngerasani ente. Ini apa enggak? Yang enggak hadir itu enggak pernah ngerasani antum. Yang hadir ngerasani orang yang enggak datang. Khatar, ini yang bahaya. Sudah hilangkan orang-orang yang enggak perlu dipikir, tinggal kamu sama Allah, selesai. Nah, kemudian kata beliau, wababu ta'wil wasi', dan pintu untuk menafsiri, mentakwil itu luas. Kita kasih gambaran ya. Ini daerah sini namanya apa ini? Payaman ya. Kalau ada orang jalan ke sini dari arah selatan menuju arah utara. Di utara ini sebelah ada lapangan, ada masjid, ada sawah, ada rumahnya orang. Kan itu, ada kali. Ini bebas untuk menilai orang yang jalan ke sana. Oh, mungkin ke lapangan. Oh, mungkin ke warung, mungkin ke sawah, mungkin ke kali, mungkin ke masjid, mungkin silaturahmi. Kan iya? Karena kamu tidak tahu aslinya. Menafsirkan orang itu luas, terserah. Tapi kenapa ada masjid, ada lapangan, ada silaturahmi, ternyata kamu milih ke diskotik paling itu? Loh. Prasangka itu kamu milih sendiri, terserah. Orang jalan ke sini, oh ini ngejak tukaran koyo iki. Loh, siapa tahu dia ke masjid? Kenapa kamu tidak nafsirkan sesuatu yang baik, kok tambah menafsirkan sesuatu yang madharat, yang bahaya buat kamu sendiri? Bab ta'wil wasi'. Bab untuk menafsirkan, mentakwil itu luas.
lebih luas kamu menafsirkan sesuatu yang baik daripada yang buruk. Kan gitu. Lebih luas. Ya, hati-hati. Tentang masalah prasangka ini dijaga. Waspada boleh. Kalau suudzon enggak boleh. Waspada boleh, enggak apa-apa. Ente ngelihat ada orang masuk diskotik. Apakah perlu disuudzon? Jangan. Oh, ini paling minum khamr ini. Ini zina ini. Antara dia sama Allah. Waspada boleh. Jangan ke situ. Boleh kamu nasihati supaya waspada. Terus nanti suudzon. Nah, fadol, enggak apa-apa diskotik. Insya Allah ini niatnya baik. Loh, ini namanya gacor ini orang. Enggak ngerti. Kalau itu enggak ngerti. Bukan gitu caranya. Namanya itu tawahun. Sembrono. Sembrono. Akhirnya kebanyakan suudzon ente ditipu sama orang. Paham enggak? Nanti datang sama orang enggak kenal di sini. Enggak tahu dari mana, datang pinjam uang berapa? 20 juta. Ente husnudzon. Kan enggak boleh suudzon ya. Husnudzon ente kasih 20. Ya dikemplang enggak balik kan. Ya beres melarat dadak akhirnya. Bukan seperti itu, waspada itu boleh. Siapa ini? Kan gitu, waspada dari mana? Dipastikan dulu agar supaya prasangka itu tidak salah. Waspada itu juga boleh dikatakan oleh salaf itu, janganlah kamu menjadi domba ketika sekeliling kamu menjadi serigala. Ini kiri kanan menjadi orang beringas ini. Preman. Terus kamu jadi domba. Nggih, monggo. Ya dipangan kan. Diemplok, dielep langsung. Ya enggak? Jangan menjadi domba ketika sekeliling kamu dalam keadaan serigala. Dan jangan menjadi serigala ketika orang-orang di sekeliling kamu menjadi domba. Kanan kiri tetangganya baik-baik. Jangan khawatir. Ditipu sana, tipu sini. Ente jadi serigalanya berarti. Jadi orang itu jangan sampai bisa ditipu dan jangan sampai menipu. Ini hebat. Ini hebat. Bukan berarti husnudzon. Anak kemarin taklim itu husnudzon. Allah. Orang tidak kenal masuk rumah ente husnudzon, mungkin dia mau apa, mau halo husnudzon, ya entek TV-mu kan, bojomu diangkut, waspada, ini orang jahil namanya ini belajar tanpa mikir ini perlu disetrum, ditambahi sianida, selesai sudah, like vaksinnya nggak kecap lah iso itu, hati-hati. Naam, wa innama yanbaghi lil insan ay yughliqahu ala nafsihi li alla tamila nafsu ila al batalah wal istirsal fi audiyati syahwat. Seharusnya manusia itu menutup dirinya agar supaya nafsu itu tidak menjadi yang batil. Harus jelas. Nafsu itu kebiasaan suudzon elek tok ketemu wong. Makanya ada istilah ainus sukhut, ada ainur ridha. Kalau ainus sukhut itu kita ini punya pandangan semuanya elek tok. Jangankan orang diskotik, ke masjid wong elek. Dia sudah ainus sukhut. Jangankan berandalan dianggap jelek, kiai pun dianggap jelek kadang-kadang. Ini ainus sukhut, ndak ono apike wong. Ini bahaya ini orang. Ada ainur ridha. Ainur ridha ini di depannya orang bagus dok, masya Allah, datang tamu ke rumah dia berandalan, ahlan wa sahlan, disambut dengan hebat, dibuatkan kopi. Ini ainur ridha, ini yang dianjurkan, paham ya? Cuman dengan tadi ya, waspada juga diperhatikan. Nah, wa ma ahwajal insan ila ta'wilat wal ma'adhir fi hadzal zaman alladhi azza fihi wujudul mustaqim wa kathura fihi al-buhtan wa naqlu ma la yasih wa dzikru syai' ala khilafi ma huwa alaih. Dengarkan penting ini. Betapa butuhnya manusia kepada penafsiran-penafsiran
atau memberikan udzur kepada orang lain ketika ada sesuatu orang berbuat yang tidak baik, kita menafsirkan sesuatu yang baik atau anggap mungkin udzur, mungkin berbuat ini, beri mereka udzur, khususnya di ini zaman. Khususnya di zaman ini, zamannya Imamul Haddad ini sekitar 200 tahun yang lalu. Apalagi zamannya kita. Kita harus lebih banyak memaklumi orang sekarang ini. Harus banyak memaklumi orang. Jangan terlalu meminta hak kepada mereka. Jangan terlalu menganggap mereka itu seperti wali zamannya Wali Songo. Entek Wali Songo nih wis. Kita harus memaklumi zaman sekarang ini. Karena apa? Semakin jarang orang yang istiqomah. Jangankan awamnya, ustadznya kadang-kadang tidak istiqomah. Akhir zaman ini sedikit orang yang istiqomah. Pengajian untuk saulan, ronggulan, buyar. Telungulan, buyar. Sholat taraweh, dapat 1 minggu, buyar. Kadang tolong dino tok wis, kok pengalaman tok, buyar. Sedikit orang istiqomah sekarang ini. Dan banyak daripada kecelakaan agama sekarang ini. Banyak. Sehingga kita diperlukan untuk memaklumi manusia banyak sekarang ini. Kenapa tidak hadir ya? Ya mungkin repot. Wis mari, selesai. Jangan dibuat mumet gitu loh. Kenapa ya kok ndak seperti ini orang, kok ndak itu. Lah iya wis. Mungkin dia keadaannya, mungkin itu selesai gitu loh. Harus banyak memaklumi orang, jangan banyak menuntut. Padahal sehat, afiat, sepeda motor ada, ndak hadir. Oh, pancene bekecot iki. Oh ya, tukaran kon. Jangan. Terakhir. Maka dari itu beliau mengatakan fasa'idu man i'tazala ahla al-asri. Maka dari itu orang yang bahagia, yang sukses, senang dunia sampai akhirat, mereka orang yang menghindar daripada orang-orang penduduk zaman ini. Jangan banyak kumpul sama orang, ini orang selamat. Selesai majelis, pulang. Selesai ke masjid, pulang. Selesai kerja, pulang. Kalau sih mampir sana, mampir sini, dan itu, dan ini, wah, akeh dandannya. Jangan banyak kumpul sama orang. Washtaghal birabbihi anhum. Dan sibukkan Anda dengan Tuhannya Allah daripada menyibukkan diri dengan urusan sama manusia. Kalau urusan sama manusia, banyak penipuan. Banyak mujamalah. Padahal hatinya tidak cocok sama ente. Cuman pura-pura senyum aja manusia ini kadang-kadang. Ya enggak? Tapi kalau sama Allah, Allah itu tidak bakal mujamalah sama antum. Tidak ada pura-pura itu Allah. Kalau sudah baik, baik itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sabar ala dhalika hatta ya'tiyahul yaqin. Sampai kapan Ustaz keadaan seperti ini? Kita harus tidak banyak kumpul sama manusia, selesai urusan dan pulang. Sampai kapan? Hatta ya'tiyahul yaqin. Sampai mati. Ya pertahankan. Mau selamat apa enggak? Ya pertahankan sampai mati. Anak masih muda Ustaz. Ente yakin hidup sampai tua? Kan gitu. Berapa banyak orang umur 3 tahun sudah meninggal, baru lahir meninggal. Ya siapa tahu. Ya nah, kita minta panjang umur, sehat, afiat, insyaallah, husnul khatimah. Tidak tahu. Sabar sampai ada datang kematian tiba. Paham ya? Sampai datang kematian tiba. Alladhi huwa fathu babin fil qalbi ilal malakutil a'la. Di situ Allah buka semuanya malakutil a'la. Baru dia rasakan alhamdulillah, duluan ndak kumpul di perempatan, di pertigaan, ndak main gitar bareng sama orang, alhamdulillah, ndak macem-macem. Syukur. Langsung. Ndak macem-macem lah. Langsung. Mereka akan melihat sesuatu kebaikan nanti kalau sudah mati. Lah si urip. Ente ngelihat orang di kafe, ngelihat enak ya. Ngombe kopi, 40.000 maneh. Ente ngerasakan itu kenikmatan. Padahal
Ente bisa beli kopi 30.000. Rasane ku memper lho 30.000 ambek sing 3.000, gak beda ado, Pak. Saking gengsine tok. Lah, gayanya, gayanya. Ente nanti dibuka sama Allah ketika sudah wafat, ketika sudah di malakut. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati penduduk zaman ini dikatakan ba'du salaf ente hidup di akhir zaman harus taghaful. Apa itu taghaful? Lek bahasa saya ya, budu-buduan jadi orang. Budu-buduan. Ente buat pengajian. Ente buat apa pengajian? Penduduknya gini, tetangga. Ente mau dengarkan orang. Jangan gini Ustadz pengajiannya. Ya harus yang sekiranya orang itu asyik, ada joget-jogetnya seumpama. Dan ente dengarkan omongannya orang. Buat apa? Jalan saja dengan caranya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente kalau nuruti orang, ya, ridhon nas ghayatun la tudrok. Ente cari ridhonya manusia satu puncak yang tidak bakal Anda bisa tuju. Yang satu kepingin hijau, yang kanan ini kepingin kuning kadang. Wis dituruti kuning, pindah kepingin oren, mari oren abang, mulek muter-muter ndak nemu hasilnya. Ketika di situ taat, khair, baik, jalan. Tutup kuping, tutup mata, wasi'il bal, hati yang luas. Bismillah jalan. Oh no, ini kan ndak. Iki sholat ngurung ana omongane wong. Aduh, koyok kiai. Gawe siwak lho wis di. Ya ndak? Koyok anu bae apa namanya? Ustad koyok kiai, koyok Habib gawe siwak. Ngurung ana wong, are gawe apa dene? Ndak oleh gawe siwak. Hah? Repot, gawe putih-putih, maki durung haji. Kayak kopi putih-putih, umroh ae durung kayak putih-putih. Ini mendengarkan orang. Repot. Sudahlah, jalan saja. Di situ sementing ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wis. Terus lebarkan hati. Dirasani wong, oke, iya wis. Beres, lebokno. Karena apa? Wadahnya besar. Ini kalau punya hati wadahnya kecil, dikasih bakso 1, 2, 3, full wes. Tapi kalau wadahnya besar, ini dikasih bakso, peceren, apalagi kasih es, kasih muntah, usik wadahnya masih besar. Ini masukkan lagi, sak kampung ngomong lebokno. Diterima, hatinya besar. Ini ndak, hatinya ciut. Dilirik ngene tok langsung down wis, mari wis gak ning masjid aku, ndak ning masjid wis dideloki tok aku mulai mau. Mentalnya kita mental tempe. Enggak, akhirnya berbuat sesuatu kepingin dilihat sama orang. Dilihat sama orang, bukan lillah walir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga ini menjadi manfaat, menjadi barokah insyaallah. Kita baca kitab-kitab mereka, kita semoga mendapatkan barokahnya Imamul Haddad, barokah daripada kitab beliau sehingga merubah keadaan kita menjadi baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin.